Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Manajemen 19D bersama saya Reno Dewahyuni. Di sini saya akan mereview film Tanah Surga Katanya. Sebelumnya kita lihat dulu ya cuplikan filmnya. Surga bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Jakarta yang makmur, bukan di sini. Kita ini di pelosok Kalimantan, siapa yang peduli? Aku mengabdi bukan untuk pemerintah, tapi untuk negeri ini, bangsaku sendiri. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata kakekku, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Manajemen 19D bersama saya Reno Dewahyuni. Di sini saya akan melengkapi tugas komunikasi bisnis tentang review film, yaitu Tanah Surga Katanya. Siapa sih yang nggak kenal salah satu film favorit tontonan keluarga pada saat hari libur sekolah, pada saat di rumah aja seperti ini. Film ini sangat baik dan sangat bagus ditonton karena film ini sangat bertemakan nasionalisme yang sangat tinggi. Film ini mendidik untuk kita lebih mencintai tanah air Indonesia. Jadi film ini bagus ditonton oleh anak usia SD, SMP, SMA dan sebagainya. Dan film ini yang berdurasi 90 menit yang membawakan bahasa Indonesia, Melayu, dan Kalimantan. Film ini berlatar tempat Kalimantan tempatnya, yaitu di Kalimantan di antara Indonesia dan Malaysia. Dan film Tanah Surga Katanya dirilis pada tanggal 15 Agustus 2012. Film ini disutradarai oleh Herwin Novianto dan diproduseri oleh salah satu aktor terbaik Indonesia, yaitu Deddy Mizwar, Gatot Bramusti, dan Baustal Nawawi, dan banyak dibintangi oleh artis-artis seperti Aji Santoso sebagai Salman, Fuad Idris sebagai Hashim, Ence Bagus sebagai Haris, Astri Nurdin sebagai Astuti, Tisa Biani Azahra sebagai Salina, Norman Akiwen sebagai Gani, dan ada lagi yaitu Ringo Agus Rahman sebagai Anwar, atau yang disebut di film ini sebagai Dokter Intel. Dan film ini selain berlatar Kalimantan tempatnya di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yaitu ada salah satu kakek yang memiliki dua cucu yang bernama Salman dan Salina. Film ini berlatar di tempat Kalimantan, tepatnya di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Oke, cerita ini dimulai dengan kedatangan Haris atau yang diperankan oleh Ence Bagus dari Sarawak, Malaysia, seorang duda yang mempunyai dua orang anak, yaitu Salman yang diperankan oleh Osa Aji Santoso dan Salina Tisa Biani Azahra. Selama ini Haris bekerja di Sarawak, sesekali baru pulang ke kampung halamannya. Kedua anaknya dititipkan oleh ayahnya yang diperankan oleh Fuad Idris, yaitu kakek Hashim yang sudah sakit-sakitan. Kakek Hashim adalah mantan pejuang operasi Dwi Kora, yaitu perang melawan Malaysia. Wah, sangat menarik sekali cerita ini. Menurut saya sangat menarik sekali. Nah, lalu Haris mengajak ayahnya pindah ke Malaysia karena kondisi di sana jauh lebih baik dengan adanya fasilitas kesehatan, mudah cari kerja, dan di sana sangat membantu masa depan dirinya dan anak-anaknya jauh lebih baik. Namun, kakek menolaknya dengan alasan Indonesia adalah tanah surga dan lebih makmur, serta alasan sejahtera juga patriotisme bangsa. Dan Haris hanya berhasil mengajak Salina saja, sedangkan Salman tetap ingin tinggal bersama kakeknya, yaitu kakek Hashim.
Nah, lanjutnya tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi di sana atau di tempat kakek Hashim itu jauh lebih buruk dari Malaysia. Di sana tidak ada listrik, di sana selalu memakai obor untuk pergi atau kemana saja selalu memakai obor. Tetapi di Sarawak, Malaysia sudah ada listrik, yang membuat pertimbangan si Haris. Listrik dan lampu. Di sana jalanan masih bebatuan, tetapi Sarawak jalanannya sudah beraspal. Di sana tidak ada toko perdagangan, tetapi di Sarawak, Malaysia banyak toko yang menyediakan segala keperluan. Bahkan mata uang di sana memakai ringgit, mengikuti mata uang Malaysia. Nah, lalu di cerita ini mendirikan fasilitas pendidikan yang sangat minim, dengan hanya ada satu guru. Hanya ada satu guru saja yang bernama Astuti, atau yang diperankan oleh Astri Nurdin, yang mengajar rangkap kelas 3 dan kelas 4. Wah, jika saya ada di dalam film itu, jika menjadi kenyataan, tidak tahu cara bagaimana kelas 3 dan kelas 4 menjadi satu. Maksudnya sistem belajarnya begitu ya. Bahkan sekolah ini juga sempat vakum selama 1 tahun karena tidak ada gurunya. Fasilitas kesehatan juga sempat kosong, dan untunglah datang Dr. Anwar, atau yang diperani oleh Ringo Agus Rahman, yang dipanggil dengan sebutan Dr. Intel. Dr. Anwar juga sempat naksir pada Astuti, ibu guru, sampai-sampai memberikan hadiah sampo. Maklumlah, menurut film ini sulit didapatkan di desa tersebut sampo. Keduanya menunjukkan pengorbanan dan cintanya akan penduduk desa. Nah, selanjutnya, kekurangan yang terdapat di film ini adalah tidak tampaknya murid kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Apa dan bagaimana mereka? Maksudnya tidak ada kegiatan bagaimana mereka mengerjakan tugas dari Ibu Astuti tersebut. Nah, dan kurangnya mengeksplor keindahan Pulau Kalimantan, daerah Kalimantan tersebut. Dan kelebihannya menurut saya pribadi sangat diacungi jempol daripada tema yang lainnya, karena jarang sekali film yang mengangkat rasa nasionalisme bangsa yang dengan cara unik, tanpa perang dan darah seperti ini. Termasuk posisi Indonesia digambarkannya dalam film ini yang sangat amat bagus. Nah, maka film ini sangat cocok sekali untuk ditonton oleh banyak kalangan. Nah, puisi yang disampaikan oleh Salman juga sangat menceritakan segalanya. Pengen tahu isi puisinya apa? Ini dia videonya. Tanah Surga katanya, produksi Demi Gisela Citra Cinema meraih penghargaan terbanyak dalam malam penganugerahan Festival Film Indonesia FFI 2012 di Benteng, Yogyakarta. Yang terakhir adalah amanat dan kesimpulan. Menurut saya amanat dan kesimpulannya akan saya jadi satu, karena ini sangat baik dan sangat bagus. Dan film ini sangat amat mengajarkan kita tentang bagaimana nasionalisme atau rasa cinta kepada tanah air di Indonesia. Rasa itu harus tertanam pada masyarakat sejak dini, akan menginjakan kaki kita di sini. Dan nama Indonesia akan terus selamanya di hati. Saya Reno Adewahyuni, sampai bertemu di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.